Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in Allahumma rid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang hakikatul Islam, di mana kita mengetahui bahwa umat Islam memahami secara benar sangat menentukan untuk beragama Islam secara benar pula. Nah, apabila beragama Islam secara benar, paham tentang Islam itu tidak benar, maka tidak akan menangkap hakikat Islam atau citra ajaran Islam secara benar, sehingga itu berpengaruh pada amalan-pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu untuk memahami Islam secara benar, tentu yang kemudian berpengaruh terhadap pengamalannya dalam kehidupan secara benar pula perlu dasar memahami Islam yang secara kokoh dan benar. Nah, dalam memahami Islam itu, ajaran Islam dilakukan secara komprehensif, menyeluruh, mencakup aspek-aspek akidah, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Nah, dalam memahami Islam, mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang menggunakan akal pikiran dengan sejiwa ajaran Islam. Nah, jadi menggunakan akal pikiran dengan ajaran Islam, Al-Quran sebagai sumber dari ajaran Islam, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Sunnah Rasul adalah sumber ajaran Islam yang berupa penjelasan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini fungsi akal pikiran. Di mana letak fungsi akal pikiran itu? Yaitu fungsi akal pikiran satu, untuk mengetahui kebenaran yang terkandung di dalam ajaran Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua, mengetahui maksud-maksud yang tercakup di dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah itu. Sedangkan untuk mencari cara dan jalan melaksanakan ajaran Islam itu, Al-Quran dan Sunnah Rasul mengatur dunia guna memakmurkannya. Akal pikiran yang dinamis, progresif, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lapangan yang begitu luas. Begitu pula akal pikiran bisa untuk mempertimbangkan secara jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan ketentuan hukum dalam batas pokok-pokok ajaran Islam. Nah, ma'asyiral muslimin yang mulia dan bahagia, sedangkan pengertian hakikatul Islam sendiri itu mencakup ad-din huwa ma syari'allahu ala lisani nabi sallallahu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li sholaki ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama adalah yang disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia maupun di alam akhirat. Ini sesuai dengan keputusan tarjih ad-din alladzi jaa bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal anzala Allahu fil Qur'anil Karim wa ma jaa bihi sunnatun maqbulah minal awamiri wan nawahi wal irsadati di solahi ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan tersebut di dalam Sunnah makbulah, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di alam akhirat kelak. Ini rumusan resmi dari tarjih tentang agama. Nah, secara umum agama Islam itu adalah agama yang dinullah.
Jadi agama dari Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tercantum di dalam Quran surah 2 surah Al-Baqarah ayat 132. Wa wassayna biha Ibrahim banihi wa Yaquba ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan, ucapan itu adalah anak-anakku. Demikian pula Yakub, Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilih agama bagimu, dan maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ya, ini jelas sekali bahwa para nabi, para penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala itu membawa risalah Islam dan membenarkan Islam. Dan ini di dalam Quran surah Ibrahim ayat 19 disebutkan innad dina indallahi Islam wa mahtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilma baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi sisi Allah hanyalah Islam. Berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Nah, secara khusus Islam itu adalah nama diri dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan mata rantai dari dinullah yang telah disempurnakan dan dinyatakan sebagai agama yang diridhoinya seluruh umat manusia sampai akhir zaman nanti. Al-Maidah ayat 3 itu menyempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Nah, adapun ciri-ciri khusus agama itu adalah agama Allah bersumber dari Allah sebab berupa wahyu langsung Al-Quran maupun tidak langsung, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini tercantum di dalam Quran surah As-Zumar ayat 2 dan surah As-Sajdah ayat 2. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillahi mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dan murnikanlah ketaatan kepadanya. Ya, dalam Quran surah As-Sajdah ayat 2 disebutkan tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dari Tuhan semesta alam. Jadi Al-Quran itu jelas wahyu yang pertama. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung dan yang tidak langsung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sunnah nabawiyah yang mana merupakan penjelasan dari Al-Quran tersebut. Ya. Yang kedua, sifat ciri-ciri ajaran Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu semua telah tercantum di dalam Al-Quran secara spesifik, ya, mulai dari doa tidur, bangun tidur, semua telah diatur. Dan bahkan binatang-binatang pun juga teratur di dalam Al-Quran. Seperti dalam Quran surah 6 ayat 38, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahat ilai umamun amsalukum
ma faradna fi kitabi min syai'in in summa illa rabbihim yakhsarun. Dialah yang dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan dua sayapnya, melainkan umat-umatmu juga. Jadi burung-burung itu termasuk umat kita. Tiadalah kami alfakan sesuatu pun di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanmu mereka diampuni. Jadi jelas sekali bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercakup resmi, dan itu selanjutnya bersifat universal, berlaku untuk umat manusia sampai akhir zaman. Qul ya ibadin nas ya ayyuhan nas inna rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan kepada semua manusia. Jadi Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah ke semua manusia, tidak pandang bulu. Jadi dengan demikian jelas sekali bahwa Islam itu agama untuk semuanya manusia. Sesungguhnya di samping itu juga agama fitrah. Agama sesuai dengan fitrah manusia. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratan nasi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila liqalqillahi dzalika dinul qayyim wala aktsaron nasa la ya'lamun. Sesungguhnya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, sesuai dengan fitrah manusia itu adalah ya cinta kepada manusia, kepada lawan jenisnya, ya cinta kepada harta. Itu semua disalurkan melalui Islam, dan tidak ada melalui Islam itu cinta kepada melalui lembaga pernikahan dan lain sebagainya. Tidak membuat Islam itu tetap relevan kepada seluruh zaman. Jadi ini merupakan fitrah manusia, fitrah ingin kaya, fitrah ingin apa saja. Di dalam Islam disalurkan melalui si lembaga-lembaga yang telah dijelaskan. Maka dari itu manusia setelah itu menentukan bagaimana Islam itu menentukan. Ya, yang selanjutnya menempatkan akal pikiran manusia pada tempat yang sebaik-baiknya. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itulah sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi akal pikiran manusia itu ditempatkan pada tempat yang setinggi-tingginya. Dan apabila akal pikiran itu tidak dipergunakan, ya seperti halnya binatang ternak, ya bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak tersebut. Nah, untuk selanjutnya, Islam itu cirinya adalah menjadikan rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kamu mengutus melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jelas sekali bahwa Al-Quran menempatkan itu sebagai rahmat. Itu kedatangan Islam di mana saja membawa kemasyarakatan, membawa kebenaran, dan membawa keselamatan dari pengikutnya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah berorientasi ke masa depan, akhirat, tanpa melupakan masa kini di dunia. Ya, jadi Pak, wa petanggi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagian kamu di dunia. Jadi
jelas sekali bahwa orientasi ini menjadikan kita, jadi orientasi kita ini adalah orientasi akhirat. Jadi bukan dunia tujuannya, tetapi alam akhirat sebagai tujuan. Tapi kita tidak boleh melupakan kebahagiaan kita di dunia. Nah, selanjutnya menjanjikan jaza sebagai orang beriman, neraka bagi orang yang kufur. Al-Bayyinah ayat 6 dan 7. Jadi jelas sekali bahwa orang yang beriman mendapatkan balasan surga, dan orang yang tidak beriman atau alias kufur, mereka mendapatkan balasan dari neraka. Nah, jadi memandang Islam secara menyeluruh, seorang muslim harus memahami secara utuh dan menyeluruh, tidak secara parsial atau juz'i. Karena pemahaman yang parsial menyebabkan Islam tidak fungsional secara kapah dalam kehidupan. Jadi Islam itu harus dipahami secara menyeluruh. Nah, Islam adalah satu sistem yang menyeluruh, nizam sambil mencakup seluruh aspek kehidupan rohani dan jasmania, duniawi dan ukhrawi. Nah, jadi Islam itu meliputi ruang lingkupnya, ada akidah, keyakinan tentang Allah, para malaikat, kitab suci, dan para rasul, hari akhir dan takdir. Nah, dan juga aspek ibadah sebagai cara upacara pengabdian bersifat ritual yang telah diperintahkan oleh Allah, diatur dengan cara-cara pelaksanaan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Dan juga meliputi aspek akhlak, nilai dan perilaku dan baik buruk seperti sabar, syukur, tawakal, birrul walidain, syaja'ah, dan lain sebagainya, atau akhlak mahmudah. Dan juga sombong, takabur, dengki, dan lain sebagainya, itu berupa akhlak mazmumah. Dan yang terakhir adalah Islam itu merupakan aspek muamalah, aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan dunia hidup di atas bumi, baik tentang harta benda, perjanjian, ketatanegaraan, antar negara, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita meliputi tentang aspek akidah. Akidah berakar dari kata akdan, yang itu akidatan. Akdan itu berarti simbol ikatan, perjanjian, dan yang kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah, berarti keyakinan relevansi. Arti kata akdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Nah, ini sekarang kita masuk pada fungsi akidah. Akidah adalah sebagai dasar pondasi mendirikan bangunan Islam. Oleh karena itu, setiap umat Islam harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4 itu mengajarkan demikian, yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibadur rahman. Ibadur rahman itu ada berapa sifat. Yang ibadur rahman dari ayat surat Al-Furqan ayat 61, 63 hingga 77 itu terdapat sikap ibadur rahman yang kita bisa pelajari di sana. Ya, nanti kalau sudah menjadi ibadur rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, dan muttaqin yang muhsin paripurna. Nah, setiap warga Muhammadiyah, setiap muslim wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi serta menolak syirik, takhayul, kuturwafat, bid'ah, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini tercantum di dalam PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Nah, yang kedua, memiliki kemerdekaan. Kalau dalam hidup itu tidak memiliki kemerdekaan, ya kita akan menjadikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, hanya tergantung semata-mata karena Allah, kemerdekaan itu. Dan kedua, bebas dari segala belenggu-belenggu seperti pangkat, harta, manusia, dan lain sebagainya. Dan ketiga, bebas dari segala kemusyrikan yang tradisional seperti jimat, mantra, tenung, dan lain sebagainya.
maupun kemusyrikan modern, mempertuhankan ilmu-ilmu pengetahuan dan kedudukan pengetahuan dan kedudukan dan lain-lain sebagainya. Ini sesuai dengan Quran surah 31 ayat 13 dan surah 4 ayat 48. Nah, Bapak dan lain sebagainya, menurut Pak Profesor Amin Rais itu manifestasi tauhid itu ada 5. Kesatuan ketuhanan, kesatuan makhluk, dan kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntunan hidup, dan kesatuan ketujuan hidup. Itulah beberapa poin tentang pengamanan dan tentang tauhid, mengenai aspek ibadah dan lain sebagainya kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.